Hai anak-anak, kembali lagi kita ketemu, senang sekali ya. Apa kabar anak-anak? Bu Vivi doakan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema di kelas 2, tema 2E, pengalamanku. Pada subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Materi pembelajaran matematika tema 2E subtema 3. Pada pembelajaran 1, perbandingan panjang benda. Pembelajaran 3, menyelesaikan masalah panjang benda. Pembelajaran 4, jenis-jenis alat ukur. Pembelajaran 6, mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama. Perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan meteran gulung. Kita akan mengukur dengan meteran gulung dulu ya, nah. 1, ini ada benda yang diukur adalah tempat tidur dengan panjang hasil ukurnya 2 meter. 2, benda yang kedua, kita mengukur panjang papan tulis, hasilnya 4 meter. Benda yang ketiga, mengukur panjang lemari, hasilnya 3 meter. Benda yang keempat, mengukur panjang meja, hasilnya 1 meter. Mari kita lihat bagaimana cara kita mengurutkan panjang bendanya. Oke, di sini anak-anak, berdasarkan keempat gambar benda tadi yang kita ukur, jika dinyatakan dalam satuan sentimeter adalah, anak-anak, jadi terlebih dahulu kita mengubah satuan hasil pengukuran benda tadi, keempat benda tadi, kita ubah terlebih dahulu menjadi satuan sentimeter. Panjang tempat tidur 2 meter, kita ubah ke sentimeter satuannya, jadi 200 cm. Ingat kembali ke tangga konversi ya anak-anak. Meter ke sentimeter, tangga konversinya adalah turun. Kalau turun berarti kita kali. Karena dia kalau turun 2 langkah, 2 tangga, artinya kita kali 100. Kita next, panjang papan tulis 4 meter. 4 meter dijadikan sentimeter, meter jadikan sentimeter, jadi 400 cm. Panjang lemari 3 cm dijadikan meter, 3 meter dijadikan meter, jadi 300 cm. Panjang meja 1 meter, jadikan satuannya jadi 1 cm menjadi 100 cm. Nah, di sini kita akan mengisi lebih panjang dari dan lebih pendek dari. Oke, kita lihat tempat tidur, titik-titik dari papan tulis. Nah, lebih pendek dari papan tulis. Tentu saja ya anak, lihat dari hasil pengukurannya ya. Tempat tidur 200 cm, sedangkan papan tulis adalah 400 cm. Jelas, jadi tempat tidur lebih pendek dari papan tulis. Papan tulis lebih panjang dari lemari. Papan tulis ya, ini hasilnya lemari hasilnya 300, papan tulis 400. Jelas lebih panjang dari lemari.
lemari titik-titik meja. Kita lihat sama-sama. Lebih pendek ya, lemari 300, meja 100, otomatis lebih pendek. Oke, kita lihat lagi yang keempat, meja sama tempat tidur. Kita lihat sama-sama. Lebih pendek dari tempat tidur, jelas nama 100 cm sama 200 cm. Jadi 100 cm ini lebih pendek dari 200 cm. Meja lebih pendek dari tempat tidur. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengurutkan nama benda mulai dari yang terpanjang. Tadi hasil pengukuran yang terpanjang itu adalah papan tulis 400 cm. Dan yang terpendek itu adalah panjang meja 100 cm. Dari seperti ini kita untuk mengurutkan harus satuannya sama ya. Nah, kita lihat yang terpanjang adalah papan tulis, yang kedua lemari 300 ya, yang ketiga adalah yang 200 cm betul, jadi tempat tidur. Terakhir yang terpendek adalah meja. Oke, good job. Nah, kita sekarang sebaliknya, urutkan nama benda mulai dari yang terpendek. Yang terpendek apa tadi? Betul, meja ya. Kita urutkan lagi. Meja, kedua tempat tidur, ketiga lemari, dan keempat adalah papan tulis. Hebat. Oke, kita next ya. Nah, menyelesaikan masalah panjang benda. Kita sudah belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu ya nak. Jadi kalau kita ketemu soal dengan satuan panjang yang tidak sama, kita samakan dulu satuannya sesuai dengan pertanyaan soal. Oke, di sini ingat kembali, ayo diingat kembali, satuan panjang 1 meter sama dengan 100 cm atau sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Oke, di sini ada soal panjang bambu itu 2 meter. Ayah memotong bambu itu 100 cm karena ayah membutuhkannya hanya 100 cm ya. Berapa sisa panjang bambu? Ditanya sisa panjang bambu setelah dipakai 100 cm. Itu pemahamannya nak. Jadi mengerjakan soal cerita, menyelesaikan soal cerita, kita harus memahami soal tersebut ya. Jadi dia ditanya berapa meter sisa panjang bambu. Oke. Nah, diketahui pertama mengerjakan soal cerita, kita harus mencari tahu diketahuinya apa saja. Diketahui panjang bambu awalnya 2 meter. Nah, di sini panjang bambu potongan yang diperlukan itu loh ya, 100 cm. Ditanya sisa panjang bambu. Cara mengerjakannya, jawab sisa bambu sama dengan panjang bambu dikurangi panjang bambu potongan ya. Jadi yang panjang bambu awalnya 2 meter dikurangi panjang bambu potongan 100 cm. Kita harus samakan dulu satuannya. cm. 2 dikali 100 cm. Jadi kita jadikan cm dulu ya nak. Nah, 2 kali 100 cm dikurang 100 cm. 2 kali 100, 200 cm dikurang 100 cm sama dengan 200 dikurang 100 sama dengan 100. Jadi hasilnya 100 cm. Jadi jangan lupa untuk bagian terakhir pada soal cerita, menyelesaikan soal cerita,
tulis jadi sisa bambu adalah 100 cm. Ingat nak, pertanyaannya itu adalah meter. Berapa meter? Jadi kita jadikan dulu lagi ke meter. Jadi 100 cm atau 1 meter dibagi cm ke meter itu adalah naik tangga konversinya. Naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti dibagi 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1 meter. Gampangnya anak-anak? Artinya anak-anak memahami bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Oke. Jenis-jenis alat ukur panjang. Ingat kembali tentang berbagai alat ukur panjang yang telah kita pelajari sebelumnya ya nak. Setiap alat ukur panjang mempunyai fungsi yang berbeda. Jelas ya nak? Ayo kita pelajari kembali jenis dan fungsi alat ukur panjang berikut. Ini ada penggaris. Fungsinya apa ya? Apa fungsinya? Mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Ya, misalnya mengukur sebuah buku, bisa kita ukur panjangnya, lebarnya. Oke. Nah, ini ada meteran kain atau juga bisa disebut meteran pita. Fungsinya mengukur panjang benda, panjang bahan sebuah kain. Bisa juga kadang kita mengukur panjang meja ya, dan juga bisa mengukur panjang tubuh seseorang. Misalnya sering kita temukan kalau dalam tukang jahit untuk keperluan membuat pakaian ya, harus mengukur. Biasa kan sebelum membuat pakaian kita ukur dulu sama tukang jahit. Itulah fungsinya meteran pita atau meteran kain. Oke, kita lanjut. Di sini ada meteran gulungan besar dan gulungan kecil. Fungsinya itu mengukur panjang benda, misalnya kayu atau suatu lokasi. Ya, suatu lokasi misalnya bisa mengukur luas tanah, lebar rumah, dinding rumah, panjang dinding rumah, ya, panjang lemari, lebar lemari. Itu ya nak, fungsi-fungsinya. Setiap jenis alat ukur mempunyai fungsi yang berbeda. Kita harus bisa membedakan untuk mengukur suatu benda, alat ukur panjang mana yang digunakan. Nah, di sini kita akan mencoba isi tabel dengan alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang-panjang bendanya. Oke, kita lihat di sini ada bermacam-macam benda dengan bagian yang diukur juga berbeda. Nah, kita coba temukan sama-sama, mengisi sama-sama alat ukur mana yang digunakan. Lemari pakaian, bagian yang diukur adalah tinggi lemari. Alat ukur yang digunakan apa ya? Kita lihat meteran gulung. Meteran gulung yang kecil ya nak. Kita lihat yang nomor 2, buku tulis. Bagian yang diukur lebar buku tulis. Alat ukurnya betul, penggaris. Oke. Nah, sekarang celana. Bagian yang akan diukur lingkar pinggangnya. Alat ukurnya yang pas yang mana ya? Meteran kain, betul sekali. Nah, sekarang kita lihat nomor selanjutnya 4. Papan tulis. Bagian yang diukur panjang papan tulis ya. Alat ukurnya yang mana ya? Meteran gulung. Hebat. Di sini ada jendela kelas. Ya, bagian yang diukur panjang jendela, alat ukurnya yang mana ya? Oke, kita menggunakan meteran gulung. Gampang ya anak-anak. Ininya kita sudah memahami nama-nama alat ukurnya dan lebih pas tepatnya
digunakan pada fungsinya masing-masing. Oke, kita lihat selanjutnya. Mengukur panjang benda sesuai hasil pengukuran. Hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dalam satuan meter atau sentimeter. Ingat, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan harus sama ya. Ingat itu ya nak, sesuai dengan pertanyaan soal. Di sini ada data ukuran tubuh, ada INO data pertama, dan data kedua ada laras. Kita lihat tinggi tubuh INO 1 meter 40 cm, artinya ini 1 meter lebih 40 cm ya. Panjang lengan INO adalah 60 cm, panjang kaki INO adalah 60 cm. Sedangkan pada data ukuran tubuh laras mempunyai tinggi tubuh 1 meter 30 cm, 1 meter lebih 30 cm. Panjang lengan laras adalah 55 cm dan panjang kaki laras adalah 65 cm. Ingat anak-anak, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kita akan mengubah terlebih dahulu ya nak menjadi satuan sentimeter. Karena di sini data ukuran tubuh INO tinggi tubuhnya 1 meter 40 cm. Kita ubah terlebih dahulu ya nak. Nah, 1 meter 40 cm ini artinya pernah ya pembelajaran sebelumnya kita belajar 1 meter lebih 40 cm. Kita ubah terlebih dahulu meter menjadi cm. 1 dikali 100 cm. Jadi 100 cm lebih sama dengan ini kan 40 cm. Artinya ya nak, kita tahu ya. Nah, kalau dijumlah berarti 140 cm. Oke, kita sama-sama lihat tinggi badannya INO berapa ya? 140 cm. Lengannya ini sudah sama satuannya, tidak perlu kita ubah lagi. 60 cm. Panjang kakinya 60 cm. Oke, sekarang kita lihat ke data yang kedua. Nah, hasil pengukuran tinggi tubuhnya laras 100 meter 30 cm. Kita ubah dulu menjadi cm. 1 dikali 100 cm. 1 dikali 1 cm 100 cm 35 cm. Dijumlahna jadi 135 cm. Oke, kita lihat hasilnya. Tinggi badannya laras 135 cm dan panjang lengannya laras tidak perlu kita ubah lagi ya nak, satuannya 55 cm. Sama juga panjang kaki laras tidak perlu kita ubah lagi, hasilnya adalah 65 cm. Nah, ini satuannya semuanya sudah sama, bisa kita langsung bandingkan ya. Jadi kita bandingkan dua data ukuran tubuh ini ya, INO sama laras. Kita lihat dulu tinggi badan. INO 140 cm, sedangkan laras 135 cm. Mana? Siapa yang lebih tinggi? Oke, betul. INO lebih tinggi 140 cm. Sedangkan laras 135 cm. Oke, sekarang panjang lengan. Siapa yang lebih panjang lengannya? Kita lihat. Iya, INO 60, laras 55. Nah, sekarang panjang kaki. Siapa yang lebih panjang kakinya? Oke, kita lihat. Oh iya, laras hasil pengukurannya lebih panjang. Begitu ya anak-anak, gampang sekali ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua.
Terima kasih anak-anak. Bye-bye.